356 Lukisan Door. Di dalam rumah arai spiritual, sebuah pagoda bercahaya berwarna hitam raksasa muncul, melindungi Mu Chen di dalamnya, sambil memblokir semua aliran energi spiritual yang menakutkan yang menuju ke arahnya. Saat energi spiritual yang tidak menentu menghantam pagoda hitam bercahaya, tubuh pagoda mulai bergetar dan bersenandung. Bang! Gemuruh. Setelah gelombang serangan diblokir, bagian dalam dari arai spiritual mulai berubah, dan arai spiritual raksasa di batas terluar mulai berputar perlahan. Dalam sekejap, fluktuasi energi spiritual yang bahkan akan membuat seorang ahli tahap penyempurnaan surgawi berubah wajah mulai memancar keluar. Rumah arai spiritual telah merasakan kekuatan tirani dari pagoda hitam bercahaya, dan berusaha menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk menghancurkannya. Pagoda hitam bercahaya itu juga merasakan bahaya yang datang, karena tubuhnya langsung bergetar. Lingkaran hitam mulai menyebar di sekelilingnya, membentuk pertahanan saat ia berusaha memblokir serangan yang datang. Bang! Gemuruh. Arai spiritual raksasa mulai terbentuk dengan kecepatan ekstrim. Setelah menyelesaikannya, seberkas cahaya, mirip dengan naga raksasa, mengacungkan taring dan cakarnya sambil bergegas keluar. Saat melesat keluar, bahkan ruang di sekelilingnya pun mulai terdistorsi. Di bawah garis cahaya seperti naga raksasa, bahkan pagoda hitam yang bersinar, tampak agak kecil dan tidak signifikan. Tepat saat semburat cahaya seperti naga raksasa menyapu dan mampu menabrak pagoda hitam, Mu Chen, yang berada di dalam pagoda, dengan marah membuka matanya. Pada saat itu, matanya tampak transparan, hampir seperti terbuat dari kristal. Mereka tampak seolah-olah dapat melihat berbagai macam hal di dunia, tampak sangat aneh dan misterius. Melewati pagoda hitam, tatapannya terkunci pada garis cahaya seperti naga raksasa yang menyapu ke arahnya. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh ahli tahap penyempurnaan surgawi biasa. Jika itu dengan bebas menghantam pagoda hitam, bahkan mungkin pagoda itu akan hancur. Sinar kecemerlangan meletus dari mata Mu Chen yang seperti transparan, sebelum dengan marah berdiri saat dia berdiri, pagoda hitam raksasa itu mulai menyusut dengan cepat, sebelum masuk kembali ke dalam tubuhnya. Akibatnya, Mu Chen benar-benar terpapar pada garis cahaya seperti naga raksasa. Pada saat ini, tingkat transparansi matanya menjadi semakin jelas. Mengunci garis cahaya seperti naga raksasa, di dalam matanya, itu tampak seperti lautan energi spiritual, dengan aliran energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dalamnya. Melihat ini, mata Mu Chen dengan gila-gilaan berkedip, sebelum energi spiritual meletus dari tubuhnya tanpa sedikit pun menahan pada saat berikutnya, berubah menjadi seberkas cahaya, dia menabrak langsung ke arah seberkas cahaya seperti naga raksasa. Saat Suer mengamati tontonan ini terjadi, wajah kecilnya langsung menjadi pucat. Dia dapat mengenali bahwa arai spiritual ini adalah yang terkuat di tingkat pertama rumah arai spiritual. Bahkan seorang ahli tahap penyempurnaan surgawi pasti akan berubah menjadi abu di bawah serangannya, tanpa jejak mayat seseorang. Kakak perempuan Lingxi, tolong selamatkan. Suer berbicara dengan segera, sambil terus menarik dan mengguncang tangan Lingxi yang seperti giok. Masih dalam keadaan linglung, Lingxi akhirnya mendapatkan kembali kejernihannya karena gemetar Suer menahan gemetar di dalam hatinya. Dia dengan panik melihat ke arah layar cahaya, sebelum melihat pemandangan Mu Chen bergegas menuju garis cahaya seperti naga raksasa. Seketika, wajahnya yang cantik berubah menjadi sangat berkerut. Dengan mengangkat tangannya yang seperti batu giok, seberkas cahaya melesat ke arah rumah arai spiritual saat dia meraung, "Berhenti untukku." Mengikuti raungan marahnya, cahaya spiritual yang tak terbatas di dalam rumah arai spiritual langsung menghilang pada saat yang sama, arai spiritual raksasa yang berputar di dalamnya mulai menghilang secara perlahan, sedikit demi sedikit. Di dalam layar cahaya, fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas dan luas menghilang, meninggalkan segalanya kosong dan hampa. Pada saat ini, sosok Mu Chen juga telah menghilang, seolah-olah dia telah berubah menjadi abu. Kehilangan semua warna di wajahnya, Suer melihat ke arah bagian dalam layar cahaya saat tubuh kecilnya terus menggigil. Pada saat ini, ekspresi kosong memenuhi mata Lingxi saat perasaan yang tak terlukiskan meletus dari hatinya. Dia sekarang telah menemukan bahwa dia tampaknya telah membuat kesalahan dalam sesuatu yang sangat penting baginya. Pagoda hitam yang sebelumnya melindungi Mu Chen. Bukankah itu adalah pagoda hitam yang sama dengan yang ada di dalam lukisan itu? Mengapa dia memilikinya? Meskipun dia telah kehilangan banyak ingatannya, dia masih tahu tentang pagoda hitam itu, dan itu sangat penting baginya. Mengepalkan tangannya yang seperti batu giok, kukunya menusuk telapak tangannya, menimbulkan rasa sakit namun, pada saat ini, dia belum menyadarinya, dan terus menatap dengan linglung ke kejauhan, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya.
Seorang dewasa dan seorang anak kecil berdiri di depan rumah arai spiritual yang telah berubah menjadi rumah batu yang bobrok. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, angin sepoi-sepoi berhembus, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Retak. Saat tubuh dan hati mereka mulai berubah menjadi es, pintu batu dari rumah batu yang bobrok itu mulai terdorong perlahan-lahan. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh yang tampak menyedihkan berlumuran darah keluar dari sana. Sedikit bingung, keduanya mengangkat kepala dan melihat ke arah Mu Chen yang berdiri di depan pintu batu, berlumuran darah dan pucat pasi, sebelum melongo. Kakak Mu Chen, kamu masih hidup. Suer adalah orang pertama yang mendapatkan kembali kejelasan, dan langsung melesat ke depan dengan gembira setelah melakukannya detik berikutnya, gadis kecil itu sudah melompat dan menerjang ke arahnya. Setelah melihat ini, Mu Chen buru-buru memblokir pinggangnya yang ramping. Saat gelombang kekuatan datang, itu menyebabkan dia yang terluka parah menyemburkan setetes darah dari mulutnya. Sambil tertawa pahit, dia berpikir, aku benar-benar sedikit sial kali ini. Ah, kakak Mu Chen, maafkan aku, maafkan aku. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah mengetahui betapa parahnya luka-luka pada Mu Chen, Suer dengan panik mundur, sebelum berseru panik. Mu Chen dengan lemah memberi isyarat dengan tangannya beruntung dia telah menyempurnakan fisik dewa petirnya. Jika tidak, dia mungkin benar-benar tidak dapat menahan serangan darinya. Wosh! Seperti momok, sosok cantik Lingxi muncul di hadapan Mu Chen. Pada saat itu, mata yang biasanya dingin dan terpisah yang jauh dari emosi manusia dipenuhi dengan fluktuasi seperti banjir saat dia menatap tajam ke arah Mu Chen. Tolong jangan mempermainkanku seperti itu, Penatua Lingxi. Melihat tindakannya, Mu Chen ketakutan sampai mundur 2 langkah ke belakang, sementara wajahnya semakin pucat. Dapat dianggap bahwa dia sedikit takut pada Lingxi ini. Sebelumnya, dia benar-benar hampir mati di dalam rumah arai spiritual. Jika bukan karena dia membuka mata hatinya pada saat kritis, semuanya akan mengarah pada bencana baginya. Ketika Lingxi memperhatikan wajah Mu Chen yang semakin pucat, dia merasa sedikit canggung setelah ragu-ragu beberapa saat, dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan meraih lengan Mu Chen, mengirimkan energi spiritual yang lembut dan ringan ke dalam tubuh Mu Chen untuk membantu pemulihan lukanya. Mu Chen sekarang benar-benar ketakutan dengan tindakan Lingxi saat tatapannya yang terkejut melihat ke arah wanita cantik dengan gaun seputih salju selama hampir sebulan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita itu tidak seperti biasanya yang dingin dan terpisah. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak enak. Pada saat ini, Suer juga menatap Lingxi dengan heran. Bagaimanapun, dia jauh lebih akrab dengan Lingxi daripada Mu Chen, dan jelas mengerti bahwa dia, pada kenyataannya, memiliki obsesi yang kuat terhadap kebersihan. Jangan bicara tentang menyentuh tangan pria, bahkan ada saat-saat di mana dia bahkan tidak ingin mengucapkan sepatah kata pun kepada pria. Di masa lalu, ketika Mu Chen berada di sini untuk latihan, dia akan segera mengusirnya begitu selesai, menolak untuk mengizinkannya tinggal sebentar saja. Selain itu, pada saat Mu Chen terlalu lelah dan pingsan, dia akan memerintahkan Suer untuk membawanya kembali. Namun, saat ini, Lingxi benar-benar mengambil inisiatif dan membantu Mu Chen mengobati luka-lukanya. Ini benar-benar terlalu tak terbayangkan. Sama seperti ini, suasana di antara mereka bertiga secara aneh menjadi tenang, hanya Mu Chen yang merasa tidak nyaman menikmati kelembutan yang sangat langka yang ditunjukkan kepadanya setelah beberapa saat kemudian, ketika rasa sakit yang hebat di dalam tubuhnya sedikit berkurang, dia mengeluarkan batuk kering sambil berkata, kurang lebih tidak apa-apa, Penatua Lingxi. Hanya setelah mendengar kata-katanya, Lingxi mengendurkan tangannya yang seperti giok mundur selangkah, dia menatap Mu Chen sambil bertanya, kamu telah membuka mata hati. Menganggukkan kepalanya, Mu Chen menjawab, saya telah berhasil membukanya di saat-saat terakhir. Sambil mengucapkan kata-kata itu, senyum yang mengandung kebahagiaan karena meringankan beban muncul di wajahnya setelah periode pelatihan ini, dia akhirnya mendapatkan hasil. Sampai sekarang, dia sudah benar-benar membuka kondisi mata hati. Ini akan menghasilkan peningkatan yang sangat besar dalam kultivasi arai spiritualnya. Lingxi dengan samar menganggukkan kepalanya, sambil terus menatap Mu Chen. Hal ini menyebabkan yang terakhir merasakan getaran di hatinya, yang tertawa kering dan berkata, maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama periode waktu ini, Penatua Lingxi. Mu Chen mengucapkan terima kasih. Cedera saya hari ini tidak ringan, jadi saya akan kembali untuk memulihkan diri. Menyelesaikan kalimatnya, dia bersiap untuk pergi. Namun, saat dia menggerakkan tubuhnya, tubuh indah Lingxi muncul di hadapannya. Menatapnya dengan tajam, fluktuasi yang ada di dalam matanya bukanlah fluktuasi dingin dan ketidakpedulian yang biasa. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Suara Lingxi terdengar agak tidak sabar.
Namun, masih tetap jelas dan menyenangkan. Pergilah sebentar, Suer. Kata Lingxi ke arah Suer, yang menatap mereka dengan tatapan aneh di matanya. Dengan ragu, Suer menganggukkan kepalanya, sebelum memutar matanya yang besar dan mengingatkannya dengan pelan, kakak perempuan Lingxi, kakak laki-laki Mu Chen memiliki seorang gadis yang dia sukai. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, dia buru-buru menyelinap pergi, takut membuat Lingxi marah. Lingxi mulai melongo karena kata-katanya, sebelum rona merah muda mekar di kulitnya yang seperti salju merasa sangat malu, dia secara alami tahu apa yang dipikirkan Suer. Mu Chen juga merasa sedikit canggung, tapi untungnya dia sangat paham akan keterbatasannya. Dia sama sekali tidak berasumsi bahwa Lingxi, yang telah memperlakukannya dengan cara yang dingin dan terpisah sampai menyebabkan kebingungan besar baginya, sebenarnya akan mulai menyukainya. Pada kenyataannya, bahkan memiliki kesan yang baik pun tidak mungkin. Penatua Lingxi, bolehkah saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan? Tanya Mu Chen sambil berbalik untuk melihat Lingxi pada saat ini, mata indah dan berkilauan yang terakhir masih terkunci rapat padanya, hampir seperti dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengalihkan pandangannya. Saat dia terus menatap Mu Chen, Lingxi ragu-ragu untuk beberapa saat, sebelum sebuah suara yang agak menggigil terdengar darinya, aku ingin bertanya padamu, mengapa ada pagoda hitam di dalam tubuhmu? Pagoda hitam. Mu Chen segera melongo, sebelum akhirnya mengerti. Lingxi sedang berbicara tentang pagoda 9 lapis, namun hal ini membuatnya merasa sedikit waspada. Pagoda 9 lapis adalah sesuatu yang akan muncul setelah mengembangkan seni pagoda agung, sedangkan seni pagoda agung diserahkan kepadanya oleh ibunya. Hal ini juga harus menjadi perhatian ibunya, dan menurut apa yang dikatakan ayahnya, ibunya adalah orang yang sangat luar biasa. Selain itu, dia tampaknya juga memiliki latar belakang yang sangat hebat. Oleh karena itu, karena selalu waspada, dia tidak akan sembarangan mengungkapkan informasi seperti itu kepada orang lain. Itu hanya sebuah artefak spiritual pertahanan, tidak ada yang istimewa tentang itu, jawab Mu Chen perlahan, sambil menatap Lingxi dengan tatapan yang sama. Saat Lingxi terus menatap Mu Chen, ekspresi di dalam matanya memberitahu Mu Chen bahwa dia tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Sama sekali tidak peduli apakah dia percaya atau tidak, Mu Chen tersenyum dan berkata, bolehkah saya pergi sekarang, Penatua Lingxi? Mata indah Lingxi mulai sedikit goyah. Pada saat berikutnya, dengan mengatupkan giginya, dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan meraih telapak tangan Mu Chen sekaligus. Setelah itu, dia mulai menyeret Mu Chen ke arah kedalaman halaman rumahnya. Mu Chen berusaha meronta, tapi ternyata dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman Lingxi. Dengan demikian, dia hanya bisa menyerah dalam ketidakberdayaan. Sekarang, dia benar-benar ingin mencari tahu apa yang ingin dilakukan Lingxi hari ini. Di kejauhan, saat Suer, yang bersembunyi, mengamati Mu Chen diseret paksa oleh Lingxi, ekspresi wajah kecilnya langsung menjadi terkejut. Menekan tangan kecilnya di pipinya, ekspresi pahit mulai terbentuk di wajah kecilnya. Oh, tidak. Haruskah aku pergi dan memberi tahu kakak Luoli? Berder. Saat pintu bambu didorong terbuka, rumah bambu tanpa bintik itu masuk ke dalam pandangan Mu Chen. Lingxi terus menyeretnya masuk, dan dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, menyebabkan pintu-pintu itu tertutup rapat. Baru setelah itu dia mengendurkan cengkeramannya pada tangan Mu Chen. Berjalan ke sajadah, dia mulai duduk di atasnya, sebelum mengangkat wajahnya yang menawan untuk melihat lukisan yang tergantung di dinding. Sambil menggosok tangannya, yang sekarang memiliki jejak merah di atasnya, tatapan Mu Chen mengamati sekelilingnya, sebelum akhirnya bertumpu pada lukisan yang tergantung di dinding. Tangan yang menggosok perlahan-lahan membeku, sedikit demi sedikit, karena ekspresi wajah Mu Chen juga melakukan hal yang sama. Matanya terpaku pada lukisan itu. Di dalam lukisan kuno itu terdapat sebuah pagoda hitam, ada 9 tingkat yang ada di atasnya, dan sepertinya itu bisa mencakup langit dan bumi. Namun, Mu Chen tidak terlalu memperhatikannya karena tatapannya tertuju pada bagian atas pagoda. Di sana ada sesosok wanita yang sedang duduk. Sosok itu tidak jelas, dan samar-samar bisa dilihat dari rambut panjangnya yang berkibar tertiup angin, sementara aura damai yang mengejutkan bisa dirasakan memancar darinya. Meskipun demikian, ketika Mu Chen melihat sosok buram dari wanita ini, sepertinya dia disambar petir. Perasaan yang tak terlukiskan menyembur keluar dari bagian terdalam hatinya. Itu adalah perasaan cinta yang dalam dan dalam yang telah tersembunyi selama lebih dari 10 tahun. Di dalam bagian terdalam dari kenangan buram itu, ada sosok cantik yang sangat lembut, yang tampak hadir. Memegang tangan seorang bayi kecil, meninggalkan senyuman yang lembut. Sosok lembut itu telah tinggal di bagian terdalam hatinya selama lebih dari 10 tahun.
Pada saat ini, mata Mu Chen tampak lembab dan buram, sementara getaran samar mengguncang tubuhnya. Suara serak, yang telah ditekan selama lebih dari 10 tahun, terdengar tak terkendali dari bagian terdalam hatinya. Ibu. N. Bab 357 Hubungan. Ibu. Suara Mu Chen yang sangat serak terdengar di dalam rumah bambu tanpa noda ini, sebelum menyebabkan dua orang di dalam rumah bambu itu tiba-tiba menjadi hening. Dengan sangat heran, Ling Xi memiringkan kepalanya dan menatap Mu Chen, seolah-olah dia masih ragu dengan apa yang dia dengar. Sosok wanita di dalam lukisan itu, apakah dia sebenarnya adalah ibu Mu Chen? Perasaan yang sangat rumit mulai muncul tanpa sadar di dalam hatinya. Perasaan ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Namun, itu membuatnya merasa agak tertahan di dalam hatinya. Apakah Anda mengatakan bahwa dia adalah ibu Anda? Sedikit mengangkat alisnya, dia bertanya sambil menunjuk ke arah Chet dengan jarinya yang ramping dan seperti sebuah lonjakan melewati tatapan Mu Chen saat dia menatap Ling Xi pada saat ini, emosi yang tak dapat disembunyikan melonjak di dalam matanya saat dia menjawab, "Penatua Ling Xi, dari mana Anda mendapatkan lukisan ini? Apakah Anda mengenali wanita dalam lukisan ini?" Selama beberapa tahun terakhir, ini adalah pertama kalinya dia berhasil mendapatkan informasi mengenai ibunya. Meskipun sosok dalam lukisan itu sangat kabur, namun ada perasaan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, bahwa wanita itu pasti ibunya. Mendengar pertanyaannya, tatapan matanya yang indah berubah menjadi sedikit kosong dan hampa sambil menggelengkan kepala, ia menjawab, "Saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa dia sangat penting bagi saya. Namun, sebuah masalah tampaknya muncul dalam ingatan saya, karena saya telah melupakan banyak hal. Aku juga lupa tentang dia. Lebih jauh lagi. Bagaimana mungkin dia adalah ibumu?" Meskipun ada masalah dengan ingatannya, perasaan yang tidak diketahui yang berasal dari bagian terdalam hatinya membuatnya merasa tak terbayangkan saat dia menatap Mu Chen. "Meskipun saya belum pernah melihat ibu saya sebelumnya, saya dapat memastikan bahwa saya pasti tidak melakukan kesalahan." Jawab Mu Chen dengan tegas dan tegas itu adalah perasaan yang berasal dari kedekatan garis keturunan mereka. Ini adalah sesuatu yang benar-benar benar, meskipun dia tidak pernah melihat ibunya sejak dia masih kecil. Satu-satunya yang tersisa adalah bayangan sisa dari sosok yang lembut di bagian terdalam ingatannya. Kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Ling Xi diam-diam menghela nafas lega namun, pada saat berikutnya, ekspresinya menjadi rumit, karena dia merasa seolah-olah dia adalah salah satu dari dua anak yang memperebutkan siapa yang akan menjadi milik manisan favorit mereka. Mu Chen menganggukkan kepalanya, sebelum menjawab dengan suara lembut, "Dia telah pergi saat saya masih sangat muda." Dia tidak menjelaskan secara rinci. Bagaimanapun juga, ini dianggap sebagai masalah keluarga, dan tidak perlu diketahui oleh orang lain. "Penatua Ling Xi, apakah Anda benar-benar tidak memiliki sedikit pun informasi tentang dia?" Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya saat dia melihat ke arah Ling Xi. Setelah akhirnya mendapatkan beberapa berita setelah begitu banyak kesulitan, dia tidak akan membiarkannya dengan mudah lepas dari genggamannya. Duduk di atas sajadah, Ling Xi terus melihat ke arah sosok wanita di dalam pagoda hitam dan menjawab, "Ingatan saya terhenti sampai 5 tahun yang lalu. Setelah itu, ingatan saya menjadi sangat kabur. Saya pikir itu pasti ulah seseorang." Berbicara sampai di situ, suara Ling Xi menjadi sangat dingin dan beku, sementara kebencian memenuhi kata-katanya. Jika dia tahu orang yang telah melakukan ini padanya, dia pasti akan membunuh orang itu. Namun, kadang-kadang saya bisa merasakan beberapa fragmen ingatan saya bertahun-tahun yang lalu, aku seharusnya bersama dengannya. Aku juga tahu bahwa dia adalah orang yang sangat penting bagiku. Oleh karena itu, terlepas dari apapun, saya ingin memulihkan ingatan saya. Ling Xi bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap wanita di dalam gambar dengan linglung. Mendengar gumamannya, Mu Chen melongo, sebelum menatap Ling Xi. Tanpa diduga, dia pernah bersama dengan ibu di masa lalu. Sebenarnya hubungan apa yang dia miliki dengan ibu? Sementara Mu Chen masih linglung, Ling Xi menoleh, mengirimkan tatapan yang sedikit aneh ke arahnya. Melihat ini, Mu Chen tertawa kering. Di saat berikutnya, wajahnya berubah menjadi agak hijau saat dia berbicara, "Kamu lebih baik tidak memberitahuku bahwa kamu adalah saudara perempuanku yang telah lama hilang atau apapun. Aku dan ayahku mungkin tidak akan tahan dengan berita yang begitu mengejutkan." Namun, setelah mendengar kata-katanya, Ling Xi benar-benar memikirkannya, sebelum bertanya, "Haruskah kita mengujinya dengan meneteskan darah?" Garis-garis hitam langsung menutupi wajah Mu Chen saat dia menjawab, "Jangan ma, itu tidak berguna." Setelah melihat penampilan Mu Chen yang penuh keringat, Ling Xi tidak bisa menahan tawa lembut.
Pada saat ini, ekspresi dingin dan terpisah di wajah cantiknya telah benar-benar hilang, menyebabkan dia tampak sangat memikat. Oke, aku tidak akan menggodamu. Jawab Lingxi, sampai sekarang, kita berdua tidak tahu persis situasi sebenarnya dari masalah ini namun, saya pikir pasti akan ada kesempatan untuk memecahkan misteri ini sepenuhnya. Mu Chen dengan samar menganggukkan kepalanya, meskipun masih ada kegelisahan di dalam hatinya jika apa yang dikatakan Lingxi benar, bahwa dia berada di sisi ibunya di masa lalu, mengapa dia tiba-tiba pergi. Lebih jauh lagi, mengapa ingatan Lingxi terhapus. Mungkinkah mereka bertemu dengan masalah yang sangat besar, dan apakah ibunya masih baik-baik saja, sampai sekarang? Sekarang, bisakah kamu ceritakan tentang pagoda hitam di dalam tubuhmu? Jika aku benar, dia juga merasukinya. Kata Lingxi sambil menunjuk ke arah lukisan itu. Tetap terdiam beberapa saat, Mu Chen akhirnya menganggukkan kepalanya. Ada perasaan yang tidak diketahui yang mengatakan kepadanya bahwa Lingxi di hadapannya layak untuk dipercaya. Meskipun perasaan ini mungkin terkait dengan ibunya, itu adalah keputusan sederhana baginya untuk membuat pilihan untuk mempercayainya. Teknik kultivasi yang saya latih disebut seni pagoda agung. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh ibu saya, sebelum dia pergi. Adapun pagoda hitam ini, seharusnya adalah sesuatu yang muncul setelah berkultivasi dengan teknik ini. Memiringkan kepalanya, Mu Chen melanjutkan, namun, kekuatannya tidak sekuat yang kubayangkan meskipun, pertahanannya sangat kuat, dan mampu melindungiku. Seni pagoda besar. Mendengar tiga kata itu, kilatan cahaya muncul di mata Lingxi. Berdiri, fluktuasi muncul dalam ekspresinya saat nama ini memberikan perasaan akrab yang tidak diketahui dalam dirinya. Mengambil dua langkah ke depan, dia muncul di hadapan Mu Chen mengulurkan tangannya yang seperti giok sedingin es, dia menggenggam tangannya, sebelum menautkan telapak tangan dan 10 jari mereka. Tanahnya tampak ramping dan adil, dan lebih kecil dari ukuran Mu Chen, yang cukup bagus bagi Mu Chen untuk berbalik dan menggenggam miliknya. Secara alami, saat ini, Mu Chen jelas tidak akan berani melakukan hal seperti itu, dengan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menuruti keinginannya. Jangan menolak. Ketika telapak tangan Lingxi menyentuh telapak tangan Mu Chen, dia berbicara dengan suara lembut. Detik berikutnya, gelombang energi spiritual yang tak terbatas meletus dari telapak tangannya. Dengan mudah mengalir melalui telapak tangan Mu Chen, itu memasuki meridiannya, sebelum secara tak terduga melakukan kontak dengan energi spiritual Mu Chen. Mu Chen langsung terkejut, karena ini adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Energi spiritual yang dihasilkan dari berbagai bentuk kultivasi semuanya berbeda. Begitu mereka melakukan kontak satu sama lain, tolakan yang kuat akan meletus dari mereka, menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada kedua belah pihak. Namun, saat Mu Chen ragu-ragu untuk memutuskan kontak, kedua energi spiritual itu bersentuhan. Detik berikutnya, sesuatu yang menyebabkan hati dan pikiran Mu Chen bergetar mulai terjadi. Saat kedua energi spiritual melakukan kontak, tolakan yang dia bayangkan tidak muncul. Sebaliknya, kedua energi spiritual itu sebenarnya mulai menyatu. Saat energi spiritual yang menyatu melonjak di dalam tubuh Mu Chen, dia menemukan, dengan terkejut, bahwa luka parah yang dia derita sebelumnya sebenarnya mulai pulih dengan kecepatan yang mencengang. Setelah rentang waktu kurang dari 10 menit, luka-luka di dalam tubuh Mu Chen benar-benar sembuh. Kecepatan pemulihan menyebabkan Mu Chen tercengang oleh pemandangan di depannya. Bahkan dengan pencapaian kecilnya pada fisik Dewa Petir, dia perlu istirahat dan memulihkan diri setidaknya selama 1 hari penuh untuk pulih dari cedera yang sebelumnya dia derita. Karena terkejut, Mu Chen mengangkat kepalanya, dan melihat dengan tidak percaya ke arah Lingxi di depannya. Pada saat ini, kebingungan di dalam hatinya semakin menebal. Mengapa ini bisa terjadi? Hanya ketika semua luka di tubuh Mu Chen telah pulih sepenuhnya, energi spiritual yang menyatu mulai perlahan-lahan terpisah. Sedikit demi setelah itu, gelombang energi spiritual berjalan melalui meridiannya, sebelum masuk kembali ke tubuh Lingxi. Saat energi spiritual kembali ke tubuh Lingxi, sosoknya yang lembut sedikit menggigil, sebelum rona kemerahan samar-samar muncul di kulitnya menarik tangannya yang seperti batu giok, bulu matanya yang panjang mulai berkibar samar-samar. Bagaimana bisa ia melakukan itu? Tidak dapat menahannya, Mu Chen bertanya dengan keras. Setelah energi spiritualnya menyatu dengan energi spiritual Lingxi, mengapa ia memiliki kekuatan generasi yang begitu kuat? Dengan suara lembut, Lingxi menjawab, itu karena saya sebelumnya telah mengembangkan seni pagoda agung. Getaran samar melintasi hati dan pikiran Mu Chen saat dia berpikir, Lingxi benar-benar telah mengembangkan seni pagoda agung. Dari kelihatannya sekarang, kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya pasti benar. Namun, mungkinkah orang yang telah mengembangkan seni pagoda agung akan dapat memadukan energi spiritual mereka?
Ini seharusnya tidak mungkin. Bahkan mengingat kedua belah pihak telah mengembangkan jenis seni spiritual yang sama, energi spiritual yang dikembangkan oleh setiap orang akan memiliki perbedaan di dalamnya. Oleh sebab itu, mereka tidak akan dapat mencapai tingkat perpaduan yang sempurna. Namun, mengapa mereka dapat memadukan energi spiritual mereka sampai pada tingkat seperti itu? Setelah berpikir untuk waktu yang lama, dia masih tidak bisa mendapatkan petunjuk sedikit pun tentang hal itu, dan hanya bisa menyerah dalam ketidakberdayaan tubuh mereka berdua sepertinya menyembunyikan beberapa rahasia, dan rahasia ini seharusnya ada hubungannya dengan Ibu Mu Chen. Mengangkat kepalanya, Mu Chen menatap ke arah sosok wanita di dalam lukisan yang membuat orang merasa tenang dan damai, sebelum menghela nafas lembut di dalam hatinya. Ibu, sebenarnya apa maksud dari semua ini? Biarlah, jangan frustrasi karena hal ini. Semua rahasia akan terungkap pada satu titik. Meskipun ingatanku telah dirusak oleh seseorang, mengikuti peningkatan kekuatanku, suatu hari nanti aku akan bisa mendapatkan semua ingatanku kembali. Pada saat itu, saya akan dapat mengetahui dengan pasti apa yang telah terjadi pada saya di masa lalu. Melihat Mu Chen mengerutkan kening dan merenung dalam pikiran yang dalam, Ling Xi menghiburnya dengan suara lembut. Mu Chen menganggukkan kepalanya, sebelum merasa sedikit tidak wajar dalam beberapa periode waktu terakhir, dia sudah terbiasa dengan perlakuan Ling Xi yang dingin dan terpisah terhadapnya. Namun, dengan kelembutan yang tiba-tiba, dia benar-benar tidak terbiasa. Selain itu, seni pagoda agung tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Pagoda hitam itu tidak selemah yang Anda bayangkan. Satu-satunya hal yang menyebabkan hal itu adalah karena kamu masih belum bisa menyentuh titik yang luar biasa itu. Ling Xi memulai peringatannya, selain itu, yang terbaik adalah mengungkapkan pagoda hitam sesedikit mungkin. Meskipun saya telah kehilangan cukup banyak ingatan saya dapat merasakan bahwa benda ini akan memancing beberapa hal yang sangat berbahaya jika terungkap. Oleh karena itu, jika itu ditemukan, Anda mungkin akan mendapat banyak masalah. Mu Chen menarik kepalanya ke belakang. Pertimbangan dan perhatian yang ditunjukkan oleh Ling Xi benar-benar membuatnya merasa sedikit takut. Oke, namun, saat ini, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ayo pergi dari sini dulu. Melihat sekali lagi ke lukisan di dinding, Ling Xi berbicara. Mendengar instruksinya, Mu Chen menganggukkan kepalanya melihat dengan penuh kasih sayang pada sosok wanita yang buram di dalam lukisan itu. Dia benar-benar ingin mengambil lukisan itu. Namun, itu jelas merupakan sesuatu yang sangat penting bagi Ling Xi. Oleh karena itu, tidak baik baginya untuk memonopoli segalanya untuk dirinya sendiri. Ibu, aku sudah berjanji pada ayah bahwa aku pasti akan menemukanmu. Melihat ke arah sosok wanita itu sekali lagi, Mu Chen menghirup udara dalam-dalam, sebelum berbalik dan meninggalkan rumah bambu. Saat keduanya meninggalkan rumah bambu, suasana di sekitar mereka menjadi dalam waktu singkat kurang dari setengah hari, mereka telah mengalami dampak emosional yang sangat besar. Dari yang semula tidak memiliki hubungan sedikit pun, menjadi hubungan yang begitu dalam, bahkan mengikat. Meskipun mereka tidak membicarakannya, ketika energi spiritual mereka telah menyatu dengan sempurna, mereka berdua sudah tahu bahwa hubungan mereka tidak sesederhana itu. Ling Xi, Penatua Ling Xi. Mu Chen akhirnya memecah keheningan, sebelum menyebutkan namanya dengan tidak wajar. Panggil saja aku Ling Xi. Ling Xi menjawab setelah beberapa saat ragu-ragu. Mendengar kata-katanya, Mu Chen juga sedikit ragu-ragu sambil menganggukkan kepalanya. Dia berkata, aku akan kembali besok. Ling Xi menganggukkan kepala kecilnya. Melihat situasi saat ini, Mu Chen tidak melanjutkan pembicaraan lagi. Saat dia berbalik untuk pergi, sesuatu terlintas di benaknya saat dia mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah posisi utara Akademi Spiritual Surga Utara. Di sana, di tengah-tengah aula raksasa, sebuah pilar cahaya merah tua tiba-tiba melesat ke arah langit. Pada saat yang sama, sebuah lonceng yang menusuk telinga dan mendesak berbunyi, bergema di seluruh Akademi Spiritual Surgawi Utara. Dering bel yang begitu mendesak membuat Mu Chen mengarahkan pandangannya ke arah asal suara, sepertinya itu adalah lokasi aula misi. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Bab 358 Lonceng Tol Darah. Saat pilar cahaya merah melesat ke langit, seluruh Akademi Spiritual Langit Utara bisa melihatnya dengan jelas. Adapun suara lonceng yang menusuk telinga dan mendesak, mereka juga bergema di langit dan bumi, berlanjut untuk waktu yang sangat lama. Tampaknya semua siswa di dalam Akademi Spiritual Langit Utara telah memperhatikan pemandangan ini. Tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya berbalik ke atas, menghadap ke arah di mana pilar cahaya merah telah melesat ke langit dengan kebingungan di mata mereka. Apa itu? Di puncak gunung, Mu Chen juga melihat pemandangan di depannya dengan kaget. Itu adalah lonceng tol darah.
Melihat tontonan di depannya, alis Lingxi saling bertautan beberapa saat sebelum berbicara. Lonceng tol darah. Mu Chen melongo. Itu adalah artefak spiritual khusus dari Akademi Spiritual Langit Utara. Itu bisa dibeli di dalam aula nilai spiritual. Namun, tidak hanya mahal, siswa normal tidak memiliki kualifikasi untuk membelinya. Artefak spiritual ini memiliki efek sebagai alarm. Begitu penggunanya jatuh ke dalam situasi yang mengancam jiwa, itu akan hancur. Ketika itu terjadi, lonceng bawahan yang menyertainya di dalam Akademi Spiritual Langit Utara akan hancur dan menghasilkan tontonan seperti itu, memungkinkan penyelamatan atau bala bantuan untuk dipanggil, jawab Lingxi. Penyelamatan. Tanya Mu Chen dengan sedikit kemungkinkah seseorang yang sedang berlatih di benua langit utara telah menemui masalah yang mengancam nyawa. Lonceng tol darah ini hanya bisa dibeli oleh siswa yang berada di peringkat 10 besar di peringkat surgawi. Dari kelihatannya, seseorang dari 10 peringkat teratas peringkat surgawi telah menemui masalah besar di benua surgawi utara. Jawab Lingxi. 10 peringkat teratas di peringkat surgawi. Mu Chen bergumam sementara dahinya mulai berkerut. Detik berikutnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya segera berubah. Itu Shen Changsheng dan Li Xuantong. Sampai sekarang, dari 10 peringkat teratas di peringkat surgawi, sebagian besar dari mereka berada di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, dengan satu-satunya pengecualian adalah Shen Changsheng dan Li Xuantong. Mereka berdua telah membentuk tim dan mengejar serta memburu Mo Longzi. Namun, sudah sebulan sejak kontak terakhir mereka yang diketahui. Mungkinkah mereka bertemu dengan masalah? Ekspresi Mu Chen mulai berubah menjadi serius saat dia berpikir, bahwa Mo Longzi secara tak terduga setangguh itu. Bahkan kolaborasi antara Shen Changsheng dan Li Xuantong tidak cukup untuk menghadapinya. Ini akan merepotkan. Mu Chen berkata dengan suara yang dalam. Shen Changsheng dan Li Xuantong adalah dua orang paling menonjol dalam angkatan siswa Akademi Spiritual Surga Utara saat ini. Jika sesuatu terjadi pada mereka, tidak hanya akan menyebabkan dampak besar terhadap ketenaran dan reputasi Akademi Spiritual Surgawi Utara, itu bahkan akan menyebabkan semua siswa merasakan teror dan ketakutan. Bagaimanapun, keduanya digunakan sebagai tolok ukur oleh mereka. Saat Mu Chen menatap pilar cahaya raksasa itu, dia sudah bisa merasakan suasana panik menyebar ke seluruh Akademi Spiritual Surgawi Utara. Suara mendesing hadir di seluruh penjuru dunia saat siswa yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, melihat dengan tatapan panik ke arah pilar cahaya merah. Kepanikan dan ketakutan ini mulai menyelimuti segalanya. Pemandangan panik ini juga mengejutkan berbagai petinggi dengan efek yang sama, saat para tetua muncul di langit, satu demi satu. Energi spiritual yang tak terbatas mengalir keluar dari mereka, menenangkan suasana panik di dalam Akademi Spiritual Langit Utara. Pada saat yang sama, suasana di dalam aula besar di posisi paling tengah Akademi Spiritual Surgawi Utara sangat khusyuk, dengan Dekan Tai Chang duduk di kursi tengah, dikelilingi oleh berbagai tetua lainnya di bawah. Dekan, ada apa? Tanya kepala hukuman, Mo Yu dengan suara yang dalam. Apakah terjadi sesuatu pada Shen Changsheng dan Li Xuantong? Meskipun Mo Longzi sangat tangguh, dengan kekuatan mereka berdua, dia sama sekali tidak dapat memberikan terlalu banyak ancaman bagi mereka. Mungkinkah tetua Istana Naga Iblis telah mengambil tindakan? Jika itu masalahnya, apakah mereka memaksa kita untuk berperang dengan mereka? Tanya tetua lain dengan suara yang dalam. Saat dia terus berbicara, niat membunuh mulai muncul di dalam kata-katanya. Di kursi tengah, wajah Din Tai Chang cekung ke kondisi serendah mungkin saat dia menjawab, dari sedikit berita yang disampaikan oleh dering lonceng tol darah, seharusnya tidak mungkin para tetua Istana Naga Iblis telah mengambil tindakan. Meskipun mereka semakin merajalela dan liar akhir-akhir ini, mereka masih tidak akan berani terlibat dalam perang langsung dengan Akademi Spiritual Langit Utara kita. Jadi, ada apa? Tanya Mo Yu dengan cemberut. Dengan Shen Changsheng dan Li Xuantong yang berkolaborasi bersama, mereka dapat dianggap sebagai tim kelas 1 di benua langit utara. Jika bukan orang-orang berstatus tetua, siapa yang bisa menjadi ancaman bagi mereka? Itu Mo Longzi. Din Tai Chang menjelaskan dengan nada acuh tak acuh, kali ini, Shen Changsheng dan Li Xuantong telah berkolaborasi untuk memburu dan membunuh Mo Longzi, namun, siapa yang tahu bahwa pria itu memiliki rencana yang begitu dalam yang tersembunyi di dalam hatinya. Dia bertindak lemah di permukaan, tetapi diam-diam telah mengumpulkan semua orang dari karunia Akademi Spiritual Surgawi Utara dari tempat ketiga hingga tempat ke-10. Setelah itu, setelah memanipulasi situasi, dia telah menjebak Shen Changsheng dan Li Xuantong di dalam kepungannya. Sampai sekarang, situasi mereka tidak jelas. Setelah mendengar berita itu, wajah banyak tetua sedikit berubah bahwa Mo Longzi benar-benar telah menggunakan metode yang kejam.
Selain itu, dia benar-benar mampu mengumpulkan 10 tempat teratas dalam daftar hadiah Akademi Spiritual Surga Utara, dengan pengecualian Mo Xingtian, bersama-sama. Dari kelihatannya, dia sepertinya sudah merencanakan untuk menjalankan skema ini sejak lama. 10 orang teratas dalam daftar hadiah Akademi Spiritual Surgawi Utara tidak mudah untuk dihadapi. Karena berbagai alasan, mereka telah naik ke daftar hadiah itu. Ditempatkan di dalam benua langit utara, mereka semua dapat dianggap sebagai tokoh yang akan bergema di seluruh wilayah. Saat ini, mereka berkumpul bersama barisan ini bisa dinilai mewah. Tidak heran bahkan Shen Changsheng dan Li Xuantong akan dipaksa untuk menghancurkan lonceng tol darah dan meminta bantuan. Din, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sama sekali tidak boleh terjadi apa-apa pada Shen Changsheng dan Li Xuantong. Jika tidak, selama kompetisi Akademi Besar setengah tahun dari sekarang, kekuatan Akademi Spiritual Surga Utara kita pasti akan mengalami penurunan tajam. Pada saat itu, saya khawatir akan ada orang yang mengincar dan mengincar tempat kita di dalam 5 akademi besar. Kata seorang tetua dengan suara yang dalam. Mengapa tidak mengirim beberapa tetua keluar untuk memberikan bantuan dan menyelamatkan mereka? Beberapa orang menyarankan, itu tidak mungkin. Ada harimau yang meringkuk dan naga yang tersembunyi di dalam benua langit utara. Meskipun tidak ada yang bisa mengguncang posisi Akademi Spiritual Surgawi Utara kami, ada pengaruh tingkat puncak yang selalu menatap kami. Sebelumnya, kami masih memiliki beberapa perjanjian dengan Istana Naga Iblis, di mana kedua belah pihak tidak diizinkan untuk memanggil orang-orang tingkat tetua. Dendam dan keluhan generasi muda harus diselesaikan melalui kemampuan mereka sendiri. Jika kami para tetua mengambil tindakan, saya khawatir Istana Naga Iblis juga akan mengambil tindakan. Dari kelihatannya, mereka pasti tahu tentang ini. Mungkin, mereka bahkan mungkin menunggu kita bingung dan bertindak dalam kebingungan, beberapa orang menyanggah. Bagaimana kita harus menangani masalah ini? Mungkinkah kita harus menatap dengan mata kita dan melihat apa yang terjadi pada mereka? Tepat semasalah ini harus diselesaikan secepat mungkin. Karena Shen Changsheng dan Li Xuantong dipaksa untuk menghancurkan lonceng tol darah, situasi mereka pasti akan sangat berbahaya dan putus asa. Melihat para tetua terlibat dalam diskusi mereka, Dekan Taichang akhirnya melambaikan tangannya menekan banyak suara di dalam aula, dia melihat ke arah kepala hukuman Mo Yu, sebelum bertanya, bagaimana kepala hukuman melihat masalah ini. Setelah merenung beberapa saat, Mo Yu menjawab, kami pasti tidak bisa mengirim tetua untuk mengambil tindakan untuk masalah ini jika kami melakukannya. Saya khawatir Akademi Spiritual Surgawi Utara kami akan digosipkan oleh orang lain karena menggunakan usia kami untuk menggertak yang muda. Oleh karena itu, kami hanya bisa membiarkan para pemuda menyelesaikannya sendiri. Tentu saja, itu juga merupakan solusi terbaik. Apakah 3 jenderal besar dari aula hukuman berada di dalam akademi? Tanya Dekan Taichang perlahan. Lin Zeng dan 2 lainnya ada di sini, jawab Mo Yu sambil menganggukkan kepala, sebelum melanjutkan, namun, dengan masalah ini yang begitu mendesak dan terburu-buru, kita perlu mengirimkan tim yang paling luar biasa untuk menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong namun, di dalam generasi muda aula hukuman, kita mungkin tidak memiliki cukup tenaga kerja. Lagi pula, sampai sekarang, Mo Longzi telah mengumpulkan 9 dari 10 nama teratas dalam daftar hadiah kami. Apa yang ingin kamu katakan? Setelah ragu-ragu beberapa saat, Mo Yu menjawab, mungkin kita bisa memilih beberapa di antara para siswa namun, jumlah orangnya tidak perlu terlalu banyak, dan harus memiliki kekuatan yang memadai. Di antara para siswa, Dekan Taichang tiba-tiba tersenyum tipis sebelum menganggukkan kepalanya sambil berkata, kami pasti memiliki pilihan orang yang cukup baik. Saya awalnya ingin dia berkultivasi secara damai untuk jangka waktu tertentu. Namun, dari kelihatannya, kita hanya bisa mengirimnya keluar. Pergilah, aku akan menyerahkan masalah ini ke aula hukuman. Kita harus membawa Shen Changsheng dan Li Xuantong kembali. Aku akan pergi dan menatap Istana Naga Iblis. Jika mereka benar-benar ikut campur dalam masalah ini, aku akan pergi dan mencegah mereka. Karena Mo Longzi ingin bermain, kami akan membiarkan para pemuda dari Akademi Spiritual Surgawi Utara menemaninya dan bermain, dan melihat dengan tepat siapa yang lebih kuat dari siapa. Ya, Mo Yu segera menerima perintah itu dengan hormat. Seluruh Akademi Spiritual Surgawi Utara masih dalam mode panik. Sosok-sosok hadir di mana-mana saat orang-orang berdiskusi satu sama lain. Dalam rentang waktu yang singkat, sejumlah besar siswa telah menebak perkiraan alasan di balik masalah ini. Lagi pula, jumlah orang di dalam Akademi Spiritual Langit Utara yang memiliki kualifikasi untuk memiliki lonceng-lonceng darah tidak banyak. Adapun mereka yang telah meninggalkan akademi, hanya ada 2 orang. Shen Changsheng dan Li Xuantong.
Mu Chen juga bisa merasakan atmosfer yang ada di dalam akademi. Oleh karena itu, tidak terus berada di tempat Ling Xi berlama-lama, dia segera berencana untuk pergi. Tunggu, Ling Xi tiba-tiba berbicara. Merasa bingung, Mu Chen berbalik dan melihat ke arah Ling Xi, yang saat ini sedang ragu-ragu akan sesuatu. Dengan sebuah lemparan, sebuah gulungan tua berwarna kekuningan terbang ke arahnya, sebelum yang terakhir berkata, ini adalah arai spiritual peringkat 5, dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap penyelesaian surgawi. Jika Anda telah membuka mata hati Anda harus bisa mengaturnya. Mu Chen merasa sedikit bingung mengapa Ling Xi tiba-tiba memberinya arai spiritual peringkat 5. Namun, terlepas dari itu, dia tidak menolak tawarannya, dan dengan mudah menangkapnya saat terbang. Kekuatan yang sebanding dengan tahap penyelesaian surgawi. Ini hanya lebih hebat daripada bentuk teratai ganda dari arai spiritual teratai pembantai iblis. Saat ini, dia benar-benar membutuhkan arai spiritual dengan peringkat seperti itu. Terima kasih, kata Mu Chen dengan rasa syukur tanpa terus tinggal di belakang, dia dengan cepat berbalik dan pergi. Melihat sosok belakang Mu Chen yang pergi, Ling Xi menghela nafas tipis, sementara ekspresi rumit muncul di kedalaman mata yang indah itu. Ketika Mu Chen tiba kembali di area mahasiswa baru, seluruh alun-alun tampaknya dipenuhi dengan sosok-sosok mereka semua berkumpul bersama saat mereka melihat ke arah pilar cahaya merah darah yang tampaknya melewati langit dengan ekspresi serius. Ye Qingling, Zhou Ling dan yang lainnya semuanya hadir, bahkan Luo Li pun terkejut sampai-sampai muncul. Mengirimkan senyuman ke arah mereka, Mu Chen berjalan ke sisi Luo Li. Mu Chen, apakah Anda tahu apa yang telah terjadi? Setelah melihat Mu Chen, Ye Qingling dan yang lainnya segera melontarkan pertanyaan mereka dengan panik. Mu Chen menggelengkan kepalanya sebagai jawaban saat dia bisa berbicara, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh ke arah hamparan langit tidak jauh. Seberkas cahaya tiba-tiba melesat dari sana, sebelum muncul di udara di atas lapangan umum ini. Itu Hillmaster Mo Yu. Setelah melihat sosok itu, Mu Chen langsung melon. Di udara, Mo Yu mengungkapkan dirinya melihat ke alun-alun di bawahnya. Tatapannya langsung tertuju pada Mu Chen, sebelum berbicara dengan suara yang dalam, Mu Chen, mulai sekarang, kamu telah ditugaskan sementara ke aula hukuman. Ikuti Lin Zeng dan yang lainnya dan segera tinggalkan akademi untuk menyelesaikan misimu. Suara teriakan segera pecah di lapangan umum di bawah karena banyak siswa yang memiliki wajah penuh keheranan dan keterkejutan. Apa artinya ditugaskan sementara di aula hukuman? Bukankah aula hukuman adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh siswa yang sudah lulus? Namun, ada banyak siswa yang berpikir cepat dan menebak alasannya dalam waktu singkat. Lagi pula, tepat setelah lonceng tol darah berbunyi, tingkat aktivitas dari aula hukuman telah meningkat. Karena itu, orang-orang tidak bisa tidak mengaitkan kedua peristiwa itu bersama-sama. Mu Chen juga telah menyatukan kedua potongan teka-teki ini dan memahami apa yang sedang terjadi yang disebut, misi, kemungkinan besar adalah untuk menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Ya. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam dirinya saat dia segera menjawab dengan suara yang dalam. Dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Shen Changsheng dan Li Xuantong. Saat ini, karena mereka dalam masalah, dia secara alami akan mengambil tindakan untuk membantu mereka. Meskipun, dia juga tahu bahwa misi ini kemungkinan besar akan sangat berbahaya. Aku akan pergi juga. Tepat saat suara Mu Chen terdengar, suara yang jelas dan merdu terdengar di sampingnya, hanya untuk melihat bahwa Luo Li telah berjalan dan berdiri di sampingnya mendongakkan kepalanya ke atas, dia melihat ke arah Mo Yu yang melayang di udara. Setelah melihat ini, Mo Yu sedikit merenung, sebelum menganggukkan kepalanya sampai sekarang, kekuatan Luo Li tidak lebih lemah dari Mu Chen. Dengan dia pergi bersamanya, itu akan meningkatkan kekuatan tim mereka sedikit. Lagi pula, barisan lawan mereka juga sangat mewah. Dengan lambaian lengan bajunya, Mo Yu melesat ke kejauhan, dengan suaranya yang mengaum. Kalian berdua, segera pergi ke aula hukuman, dan berangkat dengan Lin Zeng dan yang lainnya. Bab 359 Pesta Penyelamatan. Karena gentingnya situasi, setelah menerima perintah, Mu Chen dan Luo Li tidak berani menghabiskan banyak waktu setelah mengucapkan selamat tinggal pada semua orang yang hadir, keduanya langsung melesat ke arah lokasi aula hukuman. Memotret melintasi langit di atas Akademi Spiritual Langit Utara, Mu Chen dan Luo Li dapat melihat wajah-wajah panik dari beberapa siswa. Pilar cahaya merah tua di kejauhan terlalu merah darah, menyebabkan kegelisahan memancar di dalam hati orang-orang. Ada harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi di dalam benua surgawi utara, yang tingkat bahayanya sangat ekstrim. Bahkan sesuatu yang sekuat Akademi Spiritual Surgawi Utara tidak akan berani menyatakan dirinya sebagai penguasa.
Tentu saja, Akademi Spiritual Langit Utara tidak berniat melakukan hal seperti itu. Namun, bahkan tanpa memikirkannya, hanya dengan memiliki kekuatan seperti itu secara alami akan membuat kekuatan dan pengaruh puncak lainnya takut dan waspada terhadap Akademi Spiritual Surgawi Utara. Pengaruh-pengaruh itu biasanya tidak berani melakukan apapun terhadap Akademi Spiritual Surgawi Utara. Namun, jika ada kesempatan yang benar-benar muncul dengan sendirinya, memukul seseorang yang sedang jatuh akan menjadi sesuatu yang akan mereka lakukan. Oleh karena itu, Akademi Spiritual Langit Utara tidaklah tak terkalahkan di dalam benua langit utara seperti yang orang pikirkan. Bagaimanapun juga, dunia seribu besar ini terlalu tak terbatas, terlalu luas dan terlalu bahkan 5 akademi besar hanyalah setetes air di lautan. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, itu mungkin menjadi pukulan yang cukup besar bagi Akademi Spiritual Surga Utara. Ekspresi serius muncul di wajah Mu Chen. Akademi Spiritual Surgawi Utara adalah tempat di mana dia memulai perjalanannya. Dia telah memperoleh pengasuhan di tempat ini, dan secara alami merasakan rasa terima kasih terhadap Akademi. Oleh karena itu, dia tidak ingin melihat Akademi Spiritual Surgawi Utara menderita pukulan seperti itu. Melihat ekspresi serius di wajah Mu Chen, Luoli mengulurkan tangannya yang seperti batu giok sedingin es dan dengan senyum tipis di wajahnya, dia berbicara dengan suara lembut, tenang, Shen Changsheng dan Li Xuantong bukanlah orang normal. Ingin berurusan dengan mereka tidak akan mudah. Membalikkan tangannya dan meraih tangannya, Mu Chen menjawab, saya khawatir masalah ini mungkin berbahaya. Selama ini, dia hanya mengikuti Susuan dan yang lainnya untuk menyelesaikan misi harta karun spiritual, dan hampir kehilangan nyawa kecilnya. Sampai sekarang, misi kali ini jelas memiliki tingkat bahaya yang jauh melebihi misi sebelumnya. Dibandingkan dengan orang seperti Molongzi, Bai Xuan sama sekali tidak layak disebut. Oleh karena itu, misi kali ini mungkin akan lebih berbahaya. Saya mengikuti hanya karena itu akan berbahaya. Jika tidak, apakah Anda pikir saya akan datang ke sini tanpa alasan? Jika Anda takut sesuatu akan terjadi pada saya, lindungi saya dengan baik. Jawab Luoli dengan tawa tipis. Tenang selama kamu ada di sampingku, terlepas dari bahaya apapun, bahkan jika kita mati, aku akan mati sebelum kamu. Sambil menggenggam tangan kecil Luoli, Mu Chen memberikan jawabannya. Meskipun suaranya sangat lembut, orang bisa mendengar resolusi yang tak tergoyahkan yang terkandung di dalamnya. Mata indah Luoli menatap ke arah pemuda di sisinya. Dengan senyum tipis di wajahnya, niat seperti air berdesir di dalam mata yang jernih dan jernih itu, membuatnya terlihat sangat cantik. Namun, sangat disayangkan bahwa orang lain tidak akan bisa melihat pemandangan terindah di dunia ini selamanya. Ketika Mu Chen dan Luoli tiba di aula hukuman, mereka menemukan bahwa beberapa orang dari aula hukuman sudah hadir. Di posisi paling depan dari kelompok mereka adalah, secara mengesankan, Lin Zeng, Zhou Qingshan dan Gu Tianyan. Pada saat ini, ekspresi serius dan serius hadir di wajah ketiganya. Jelas, mereka juga telah menerima berita tentang masalah ini. Saudara senior Lin Zeng. Saat Mu Chen dan Luoli turun, keduanya mengepalkan tangan sambil berkata, Healmaster Mo Yu telah meminta kami untuk berpartisipasi dalam misi ini. Lin Zeng menganggukkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum, dengan bantuan adik Mu Chen, kita akan bisa lebih santai. Di sampingnya, Zhou Qingshan dan Gu Tianyan menatap Mu Chen dengan tatapan ramah. Anggota aula hukuman di sekitarnya juga melihat ke arah Mu Chen, meskipun dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak menunjukkan penghinaan terhadap yang terakhir karena kekuatannya, yang berada pada level tahap akhir tahap transformasi surgawi. Ini karena mereka telah lama mengetahui bahwa mahasiswa baru sebelum mereka mampu bertarung dengan Gu Tianyan tanpa menentukan pemenang saat dia berada di tahap awal tahap transformasi surgawi. Sampai sekarang, kekuatannya telah meningkat pesat. Itu berarti kemampuan bertarungnya pasti akan menjadi lebih kuat. Tidak lama setelah Mu Chen dan Luoli tiba, suara mendesis terdengar dari langit, hanya untuk semua orang melihat 3 garis cahaya melesat. Akhirnya turun ke lapangan pertemuan, mereka mengungkapkan diri mereka sebagai He Yao, Su Xuan dan Su Huang. Jelas, mereka bertiga seharusnya juga menerima misi yang sama. Setelah melihat Mu Chen dan Luoli, Su Xuan dan 2 lainnya tidak merasa terkejut lagi pula. Saat ini, jika seseorang menyingkirkan Shen Changsheng dan Li Xuantong yang tidak hadir, orang terkuat di antara siswa Akademi Spiritual Surgawi Utara mungkin adalah sepasang kekasih muda di depan mereka. Melihat Su Xuan dan 2 orang lainnya tiba, Lin Zeng menganggukkan kepalanya,
sebelum melanjutkan untuk berkata dengan suara yang dalam, semuanya, misi kita kali ini akan sangat berbahaya. Shen Changsheng dan Li Xuantong sedang dalam proses mengejar dan berurusan dengan Mo Longzi itu, dan disergap oleh yang pertama, yang diam-diam mengumpulkan semua orang jahat di Dewan Karunia dari peringkat ke-10 hingga kedua. Karena keduanya kalah jumlah, mereka jatuh ke dalam pengepungan, sebelum melarikan diri sambil menderita luka parah. Saat ini, situasi mereka saat ini kritis. Peringkat kedua hingga ke-10 di Dewan Hadiah. Setelah mendengar kata-kata itu, bahkan Mu Chen tidak tahan menghirup udara dingin. Setiap orang di 10 peringkat teratas Dewan Bonti semuanya adalah karakter yang kejam dan kejam. Berurusan dengan satu orang saja, biasanya, sudah sangat sulit. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa 9 dari mereka akan benar-benar beraksi bersama. Susunan ini terlalu mewah. Tidak heran mengapa bahkan Shen Changsheng dan Li Xuantong akan dikalahkan dan dipaksa mundur, dan bahkan jatuh ke dalam krisis. Ekspresi serius memenuhi wajah Su Xuan dan yang lainnya. Kekuatan barisan musuh mereka sudah dianggap sangat kuat, dan cukup untuk memusnahkan pembangkit tenaga listrik kelas 1 dari benua surga utara. Misi ini akan dipimpin oleh saya, dengan Zhou Qingshan dan Gu Tianyan memberikan dukungan kepada saya. Kalian berlima akan mengikuti kami, sementara 2 anggota Aula Hukuman dari tahap awal tahap penyempurnaan surgawi dan 3 anggota Aula Hukuman dari tahap penyempurnaan surgawi setengah langkah juga akan mengikuti. Waktunya sempit, dan ini adalah kekuatan yang bisa segera dikerahkan oleh Aula Hukuman. Sisanya sedang dalam pelatihan tertutup atau sedang dalam misi lain. Oleh karena itu, kami membutuhkan bantuan Anda kali ini, kata Lin Zeng dengan suara yang dalam. Mu Chen dengan samar menganggukkan kepalanya. Sepertinya Akademi Spiritual Langit Utara memperlakukan masalah ini dengan sangat serius. Barisan mereka agak kejam. Bagaimanapun, lawan mereka adalah orang-orang yang sangat kejam di 10 peringkat teratas di Dewan Hadiah. Jika kekuatan kelompok mereka tidak mencukupi, mereka hanya akan menjadi beban jika mereka akan maju. Oleh karena itu, persyaratan minimum kekuatan adalah pada tahap penyelesaian surgawi. Bahkan Su Xuan dan Su Huang mengalami peningkatan besar pada kekuatan mereka setelah mengalami pemberdayaan cahaya spiritual. Keduanya mencapai setengah langkah ke tahap penyempurnaan Serk. Adapun He Yao, dia telah menerobos untuk benar-benar mencapai tahap awal tahap penyempurnaan surgawi. Oleh karena itu, dalam kelompok mereka, dari penampilannya saja, Mu Chen, dengan kekuatannya di tahap akhir tahap transformasi surgawi, tampaknya menjadi yang terlemah. Ini adalah beberapa informasi tentang Mo Longzi dan kelompoknya. Kalian, lihat dan kenali musuh kalian, sehingga kita bisa mengurangi beberapa bahaya, setidaknya. Dengan jentikan jarinya, banyak garis cahaya melesat ke arah Mu Chen dan yang lainnya. Dengan satu genggaman, garis cahaya itu menjadi gulungan di tangan Mu Chen. Saat merobeknya, dia melihat informasi rinci tentang Mo Longzi dan kelompoknya tertulis di atasnya. Mo Longzi, peringkat 2 di papan hadiah berasal dari Istana Naga Iblis. Ganas dan tanpa ampun. Bakat yang sangat menakjubkan. Dikatakan bahwa kekuatannya adalah tentang tahap penyelesaian surgawi tahap tengah, dan bahkan mungkin mendekati tahap penyelesaian surgawi tahap akhir. Sangat berbahaya. Mu Gu, peringkat 3 dari Dewan Hadiah berasal dari Aula Tulang Ilahi. Tahap penyempurnaan surgawi tahap tengah. Gui Xiong, peringkat 4 dari Dewan Karunia. Tidak ada aliran atau sekte yang dikenal. Memperoleh warisan dari sekte kuno. Memiliki karakter yang sangat kejam. Tahap penyempurnaan surgawi tahap tengah. Wu Jia, peringkat 5 dari Dewan Karunia tahap transformasi surgawi tahap akhir. Juga merupakan Master Arai Spiritual peringkat 5. Dum. Saat Mu Chen dan yang lainnya melihat informasi yang diberikan kepada mereka, ekspresi mereka menjadi semakin barisan. Ini benar-benar tirani. Bahkan jika Mo Longzi dianggap sebagai tahap tengah tahap penyempurnaan surgawi, ada 3 tahap tengah tahap penyempurnaan surgawi lainnya, serta 5 tahap awal tahap penyempurnaan surgawi dan bahkan Master Arai Spiritual kelas 4. Tidak heran mengapa bahkan Shen Changsheng dan Li Xuantong dipaksa masuk ke dalam situasi yang menyedihkan. Barisan musuh mereka terlalu kejam. Serahkan Mo Longzi, Mu Gu dan Gui Xiong pada kami bertiga untuk ditangani, sedangkan yang lainnya, kami serahkan pada kalian. Selama kita menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong dari pengepungan mereka, berurusan dengan mereka seharusnya tidak sulit, kata Lin Zeng dengan suara yang dalam. Menatap Lin Zeng dan 2 orang lainnya, Mu Chen dapat merasakan dari fluktuasi energi spiritual yang memancar keluar dari tubuh mereka bahwa mereka tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, kekuatan mereka juga telah meningkat selama periode waktu ini, mencapai tingkat tahap penyelesaian surgawi tahap tengah. Tidak heran mengapa mereka berani menghalangi 3 orang terkuat di barisan musuh. Ya, Mu Chen dan yang lainnya juga menganggukkan kepala.
Karena tidak ada pertanyaan lain, ayo segera bergerak. Waktu kita mepet, dan kita harus menyelamatkan mereka secepat mungkin. Dengan lambaian tangannya, Lin Zeng tidak melanjutkan berbicara, memimpin dan melesat pergi. Zhou Qingshan dan Gu Tianyan segera mengikutinya, dengan anggota aula hukuman lainnya juga menyapu. Ayo pergi. Menganggukkan kepalanya ke arah Su Xuan dan yang lainnya sebagai tanda, Mu Chen mengikutinya dan menembak. Kelompok mereka dengan cepat melesat keluar dari wilayah dalam Akademi Spiritual Surga Utara pada saat berikutnya, mereka melihat siswa yang tak terhitung jumlahnya berdiri di udara di atas wilayah luar akademi, dengan tatapan mereka semua tertuju pada kelompok mereka. Dalam waktu singkat, berita tentang Shen Changsheng dan Li Xuantong yang meminta bantuan dalam situasi hidup atau mati telah menyebar ke seluruh Akademi Spiritual Surgawi Utara. Oleh karena itu, setelah melihat Lin Zeng, Mu Chen dan yang lainnya dalam satu kelompok, mereka semua tahu apa misi mereka. Setelah melihat gerombolan siswa ini, Mu Chen dan yang lainnya dengan samar menurunkan kecepatan mereka. Kakak senior Lin Zeng, kakak muda Mu Chen, bantai Molongzi itu dan selamatkan kakak senior Shen Changsheng dan Li Xuantong kembali. Beberapa siswa mulai mengaum dengan suara keras. Bagaimanapun, Shen Changsheng dan Li Xuantong menduduki peringkat pertama dan kedua dalam peringkat surgawi saat ini mereka adalah semacam tolok ukur perjuangan bagi banyak siswa. Jika keduanya kehilangan nyawa mereka di tangan Molongzi, ini akan menghasilkan dampak yang sangat besar pada moral para siswa tersebut. Melihat ke arah para siswa yang melihat kelompok mereka dengan harapan dan antisipasi yang ada di mata mereka, Mu Chen dan kelompok itu saling berpandangan. Sebelum ekspresi mereka semua berubah menjadi serius, mereka tahu bahwa jika mereka gagal dalam misi mereka, ketika mereka kembali, seluruh Akademi Spiritual Surga Utara mungkin akan benar-benar tenggelam ke dalam periode kegelapan. Ingin memulihkan vitalitas itu dari sebelumnya akan memakan waktu yang tidak diketahui. Lin Zeng menghirup udara dalam-dalam tidak memilih untuk menjawab, dia hanya menangkupkan tangannya perlahan-lahan ke arah siswa yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Di belakangnya, Mu Chen, Zhou Qingshan, Gu Tianyan dan yang lainnya juga diam-diam menangkupkan tangan. Ayo pergi. Dengan raungan rendah, Lin Zeng melambaikan tangannya, sebelum melanjutkan untuk menembak kelompok itu berubah menjadi 10 garis cahaya, bergegas keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara. Di depan aula besar di puncak gunung, Dekan Taichang, serta banyak tetua lainnya, saat ini berdiri di sana. Melihat ke arah Lin Zeng, Mu Chen dan tokoh-tokoh lainnya di kejauhan, niat dingin melintas di mata mereka. Pastikan untuk menatap Istana Naga Iblis. Setelah karakter level Elder mereka mengambil tindakan. Mata yang dalam dan muskil dari mata Din Taichang berubah menjadi dingin secara tidak normal, sedikit jeda muncul dengan sendirinya dalam kata-katanya saat tangannya perlahan mengepal. Bunuh mereka semua tanpa ampun. N. Bab 360 Wilayah Terpencil Barat. Awan putih berkibar di sekitar cakrawala biru, tampak sangat sinar matahari menembus lapisan awan, menyinari bumi, meninggalkan bayangan raksasa yang redup di sekelilingnya. Wosh! Di cakrawala yang sama sekali tidak bersuara, tiba-tiba terdengar suara desiran yang pada saat berikutnya, 10 berkas cahaya melesat secara eksplosif dari seberang langit. Kecepatan mereka sangat cepat, melolong dalam sepersekian detik. Karena tekanan angin yang diciptakan oleh gerakan berkecepatan tinggi seperti itu, bekas luka besar terkoyak dari lapisan awan di langit. Kelompok orang ini, tentu saja, adalah Lin Zeng, Mu Chen dan yang lainnya yang datang dari Akademi Spiritual Langit Utara. Karena mendesaknya situasi, mereka tampaknya tidak mengambil istirahat, melakukan perjalanan dengan kecepatan maksimal sepanjang perjalanan. Kakak senior Lin Zeng, berapa jauh lagi yang tersisa? Mu Chen bertanya sambil mengikuti dari belakang Lin Zeng. Melihat ke depannya, suaranya, yang dibungkus dengan energi spiritual, terdengar di telinga Lin Zeng. Dari fluktuasi yang terpancar dari lonceng tol darah, mereka seharusnya berada di wilayah terpencil barat, menuju barat laut benua surga utara. Dengan kecepatan kita, paling tidak kita butuh waktu sehari semalam untuk sampai di sana, jawab Lin Zeng. Selama itu, ya, gumam Mu Chen saat dahinya mulai berkerut. Sehari semalam, dia hanya takut akan ada perubahan yang tidak terduga. Bagaimanapun, sejak awal, situasi Shen Changsheng dan Li Xuantong tidak terlalu baik. Tenang, Shen Changsheng dan Li Xuantong bukanlah orang yang bisa dengan mudah dicubit sampai mati. Bahkan dengan Molongzi dan barisannya, ingin membunuh mereka berdua tidak akan menjadi hal yang mudah untuk dilakukan. Lin Zeng memahami kekhawatiran Mu Chen, dan dengan demikian, mengucapkan beberapa kata yang menghibur. Saya harap begitu. Mu Chen menganggukkan kepalanya melihat ke kejauhan, langit di sana tampak tertutup awan hitam. Misi ini tidak akan mudah sama sekali. Wilayah terpencil barat.
Ketika Mu Chen dan yang lainnya bergegas, itu sudah sehari kemudian. Mu Chen dan kelompoknya turun menuju tepi wilayah terpencil barat. Melihat wilayah di depan mereka, itu dalam keadaan kacau balau. Jurang-jurang raksasa yang dalam yang mirip dengan meteor yang turun dari langit ada di sana, dengan retakan raksasa yang panjangnya puluhan ribu meter memanjang. Ada beberapa gunung yang awalnya ada di sini. Saat ini, semuanya telah runtuh, dengan batu-batu raksasa berserakan di mana-mana di seluruh area. Jelas, pertempuran yang sangat sengit telah terjadi di wilayah ini. Menatap wilayah yang benar-benar kacau dan tidak teratur, Lin Zeng perlahan berkata, Shen Changsheng dan Li Xuantong telah bertemu dengan penyergapan di tempat ini. Kelompok itu menyapu pandangan mereka ke seluruh wilayah, sebelum ekspresi mereka perlahan-lahan berubah menjadi sedikit. Shen Changsheng dan Li Xuantong telah bertarung melawan 9 orang kejam dari 10 peringkat teratas dalam daftar hadiah. Sulit untuk membayangkan betapa pahit dan putus asanya pertempuran ini. Setelah pertarungan ini, Shen Changsheng dan Li Xuantong seharusnya sudah menderita luka-luka setelah melarikan diri jauh ke wilayah terpencil barat. Mo Longzi dan kelompoknya seharusnya mengejar mereka tanpa henti, tanpa berpikir untuk menyerah. Mata Lin Zeng menjadi dingin saat dia melihat ke arah kedalaman wilayah terpencil barat sambil berkata, kita harus mendekati mereka secepat mungkin. Semuanya, lebih berhati-hati, musuh kita kali ini bukan orang biasa. Lin Zeng mengingatkan. Di saat berikutnya, dengan lambaian tangannya, dia melesat ke arah kedalaman wilayah terpencil barat, dengan Mu Chen dan yang lainnya segera mengikuti dari belakang. Namun, kali ini, semua orang menegangkan tubuh mereka. Mereka tahu bahwa tidak lama lagi, mereka akan mendarat dalam konfrontasi langsung dengan barisan mewah yang sepenuhnya terdiri dari orang-orang ganas. Kedalaman wilayah terpencil barat. Tempat ini ditutupi sepanjang tahun oleh kabut spiritual yang tebal. Kabut spiritual tidak menghilang atau tersebar selama bertahun-tahun, menyebabkan indera apapun menjadi sangat berkurang di dalamnya. Di dalam kabut spiritual terdapat berbagai jenis makhluk spiritual yang spesial dan unik. Makhluk-makhluk spiritual ini mengandalkan selubung kabut spiritual untuk muncul dan menghilang seperti hantu. Hal ini membuat mereka sangat sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, hanya akan ada sedikit ahli dari benua langit utara yang datang ke sini untuk mencari harta karun. Pada saat ini, di puncak batu di kedalaman, ada 10 sosok. Aura baleful yang tebal menutupi tubuh 10 sosok ini. Dari sekali lihat, orang akan dapat mengetahui bahwa mereka bukanlah orang yang baik hati atau baik hati. Di bagian paling depan dari kelompok itu adalah seorang pria yang mengenakan jubah hitam pedang panjang tersampir di punggungnya, sementara tanda jahat naga hitam ada di dahinya, menunjukkan identitasnya. Dia adalah target yang dicari Lin Zeng, Mu Chen dan kelompok mereka, Mo Longzi. Cek, Mo Longzi, kami sudah menyelidiki bahwa Shen Changsheng dan Li Xuantong sedang mengobati luka-luka mereka saat bersembunyi di lembah berkabut itu. Kali ini, mereka pasti tidak akan punya tempat untuk pergi. Seorang pria berjubah abu-abu yang berdiri di belakang Mo Longzi tertawa dengan nada tinggi sebelum berbicara. Sepasang mata yang dalam itu berbinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan dan licik, sementara fluktuasi energi spiritual yang gelap dan sangat kejam terpancar dari tubuhnya, menyebabkan kabut spiritual tidak dapat memasuki radius 10 meter di sekitarnya. Orang yang kejam ini adalah peringkat ke-7 di Dewan Karunia, Wang Yingwei. Kekuatannya telah mencapai tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Setelah mendengarnya, Mo Longzi tersenyum tipis dan menjawab, saya pikir regu penyelamat dari Akademi Spiritual Surgawi Utara akan segera tiba. Untuk terburu-buru, tenaga mereka seharusnya tidak banyak namun, dapat diasumsikan bahwa mereka akan menjadi yang terbaik. 3 jenderal besar dari Aula Hukuman pasti akan datang, kata seseorang yang mengenakan jubah putih keabu-abuan. Tubuh orang ini tampak setipis batang korek api, dengan hanya lapisan kulit yang menutupi tulang-tulangnya, membuatnya terlihat seperti kerangka. Pada saat ini, kabut tebal muncul di dalam matanya yang seperti kerangka saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Hehe, ada apa? Mungkinkah kamu, Mu Gu takut? Kata seorang pria yang fisiknya kokoh dan kuat, seperti beruang, dengan kapak raksasa berwarna merah darah di punggungnya, membuat tawa mendengung. Gui Xiong, kehati-hatian adalah induk dari keselamatan saat itu, kepalamu hampir didapatkan oleh Lin Zeng. Mungkinkah kamu masih belum belajar dari pelajaranmu? Jawab Mu Gu dengan acuh tak acuh. Sebelumnya, saya hanya terlalu berpuas diri jika aku melihat Lin Zeng hari ini, aku, ayahmu, akan membelahnya menjadi 2 bagian. Raung Gui Xiong, matanya terbuka lebar saat aura baleful menyembur darinya. Sudah cukup. Jangan berdebat di tempat ini. Mo Longzi berbicara sambil mengerutkan dahinya. Melambaikan tangannya, dia melihat ke arah seorang pria berbaju hijau yang belum berbicara.
Mata yang terakhir tampak normal. Namun, sinar cahaya dingin meletus dan berkilau dari dalam, seolah-olah ada ular berbisa yang bersembunyi di kedalamannya. Wu Jia, apakah persiapannya sudah selesai? Orang ini, tanpa diduga, adalah Wu Jia, peringkat kelima dari Dewan Karunia, dan merupakan satu-satunya Master Arai Spiritual tingkat 5 di antara peringkat mereka. Mendengar kata-kata Molongzi, Wu Jia tersenyum, dan menganggukkan kepalanya sambil menjawab, saya telah lama menyelesaikan persiapan saya, satu-satunya yang tersisa adalah ikan masuk ke dalam jaring. Senyuman yang sangat menyeramkan muncul di sudut mulut Molongzi saat dia berkata, itu bagus. Mengapa kita tidak menangkap Shen Changsheng dan Li Xuantong terlebih dahulu? Tanya Mugu. Santai saja mereka tidak akan bisa melarikan diri, jawab Molongzi dengan senyum lembut dan dingin. Melihat ke arah bagian terdalam dari kabut tebal, dia menjawab, apakah Anda berpikir bahwa saya benar-benar tidak dapat menangkap mereka selama beberapa hari terakhir ini? Mata Mugu menyipit sebelum berkata, apakah kamu sengaja memancing regu penyelamat dari Akademi Spiritual Langit Utara ke sini? Senyuman di sudut mulut Molongzi semakin haus darah dan gila. Menggilat bibirnya, dia menjawab, apakah menurutmu hanya Shen Changsheng dan Li Xuantong saja sudah cukup untuk memuaskanku? Haha, itu tidak cukup. Aku juga ingin makan regu penyelamat ini. Haha, aku benar-benar tidak tahu seberapa besar pergolakan yang akan terjadi di benua surga utara. Saya pikir wajah Akademi Spiritual Langit Utara seharusnya sangat bagus untuk dilihat, bukan? Aku benar-benar mengantisipasinya. Mugu dan yang lainnya saling memandang saat getaran samar mengguncang hati mereka. Molongzi ini benar-benar sangat kejam dan tanpa ampun. Jika regu penyelamat elit ini benar-benar dikalahkan, Akademi Spiritual Surga Utara mungkin akan benar-benar meledak. Wosh! Wosh! 10 sosok melesat melintasi dataran terpencil dengan kecepatan kill energi spiritual meledak dari tubuh mereka, dengan beberapa orang bahkan mengepalkan senjata spiritual di tangan mereka. Tubuh mereka tegang dan tegang, siap untuk memasuki kondisi tempur mereka kapan saja. Kelompok orang ini, tentu saja, Lin Zeng, Mu Chen dan kelompok mereka yang telah memasuki kedalaman wilayah terpencil barat. Sepanjang jalan, mereka telah meningkatkan kecepatan mereka, dan juga mencoba yang terbaik untuk menahan fluktuasi energi spiritual mereka agar tidak terdeteksi setiap makhluk spiritual yang mereka temui di sepanjang jalan akan mereka hindari sebisa mungkin. Di bawah kecepatan penuh ini, mereka hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk memasuki kedalaman wilayah terpencil barat. Tatapan Mu Chen menyapu sekelilingnya, sebelum samar-samar menyipitkan matanya. Bentangan dunia ini tampaknya dipenuhi oleh kabut tebal, di mana fluktuasi energi spiritual dapat dirasakan di dalamnya. Kedalaman wilayah terpencil barat ditutupi oleh kabut spiritual sepanjang tahun. Begitu seseorang memasukinya, indera mereka akan hilang. Shen Changsheng dan Li Xuantong pasti sudah mengetahui hal ini, dan oleh karena itu, melarikan diri ke arah ini. Lin Zeng berbicara. Mu Chen dengan samar menganggukkan kepalanya sebelum berkata dengan suara lembut, namun, sangat mudah tersesat di lingkungan seperti itu. Lin Zeng menganggukkan kepalanya untuk menyetujui setelah dengan lembut menghela nafas, semua orang menganggukkan kepala sedikit, sebelum meningkatkan kewaspadaan mereka. Bergerak mendekati Luoli, Mu Chen berkata dengan suara rendah, ikuti aku dengan erat setiap saat. Apapun situasinya, jangan pernah meninggalkan pandanganku. Saat mereka memasuki kedalaman, dia samar-samar bisa merasakan sedikit kegelisahan, tetapi tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata namun, terlepas dari itu, lebih berhati-hati adalah suatu keharusan. Luoli menganggukkan kepalanya yang kecil. Saat Mu Chen berbicara dengannya, kabut spiritual di sekitarnya tumbuh semakin tebal. Pada saat itu, penglihatan mereka menjadi sangat terganggu, begitu pula indera mereka. 10 sosok melintas di atas tanah saat mereka melesat, dengan cepat bergegas ke dalam kabut spiritual yang tebal. Namun, sepersekian detik ketika mereka bergegas ke dalam kabut spiritual, ekspresi Mu Chen dengan marah berubah. Dia bisa merasakan fluktuasi aneh yang memancar dari dalam kabut spiritual yang tampaknya mirip dengan arai spiritual. Hati-hati, mata Mu Chen sedikit menyipit. Dengan raungan eksplosif, dia membungkus Luoli di dalam dadanya. Pada saat yang sama, kabut spiritual mulai menggeliat dengan gila-gilaan, menyebabkan distorsi yang tampaknya terbentuk di ruang sekitarnya berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan mulut raksasa iblis jahat. Mereka melahap Mu Chen dan kelompok mereka sepenuhnya. Saat kabut spiritual menyelimuti, semua orang menghilang tanpa jejak. Di kedalaman yang ekstrim, di atas puncak batu, mata Wu Jia terbuka saat senyum jahat melintas di matanya. Ikan-ikan itu telah memasuki jaring. Senyuman muncul di sudut mulut Molongzi. Mengambil satu langkah ke depan, dia menghilang di dalam kabut tebal. Sudah waktunya.
Saat dia menghilang, sebuah suara menyeramkan yang penuh dengan niat membunuh yang kejam terdengar di dalam kabut tebal. Wosh! Wosh! Di puncak batu, 8 sosok berdiri. Tertawa dengan jahat, mereka menembak secara bersamaan. Barisan penyelamat paling elit dari Akademi Spiritual Langit Utara. Kali ini, kami akan membunuh setiap orang dari kalian. Mari kita lihat apakah ada orang lain yang berani menawarkan hadiah untuk kita.